hal apa sih dok yang sekiranya untuk diagnostik dok yang paling mudah? Satu pasangan ya sulit mempunyai anak, yang paling penting adalah harus konsultasi dua-duanya. Gitu ya, harus dikonsultasi dua-duanya, jangan sendiri-sendiri. Kalau selalu pada laki-laki harus ada cek analisa sperma dulu. Jadi Hai Sobat Hermina, selamat datang di Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi by Hermina. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tema yang masih jarang dibahas nih, yaitu infertilitas pada pria. Banyak stigma di masyarakat bahwa infertil atau mandul itu hanya dari wanitanya saja, padahal pria sama besarnya nih dalam masalah infertilitas. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Amrizal Umran, spesialis urologi konsultan andrologi, yang sangat ahli dalam bidang infertilitas pada pria. Jadi, untuk Sobat Hermina yang tertarik dengan tema ini dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang infertilitas pada pria, mari kita mulai pembahasan. Halo, selamat sore dokter. selamat sore Dr. Joshua, Ya. Selamat sore sahabat Hermina semua. Apa kabar dok? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Ya, oke dokter. Oke. Kesempatan sore hari ini kita akan bahas infertilitas tentang di pria ya dok. Oke. Boleh dok mungkin izin dijelaskan sedikit mengenai apa itu infertilitas dan mengapa banyak stigma di masyarakat bahwa perempuan gitu yang infertil gitu, bukan pria akhir-akhir ini. Ya. Oke. Jadi definisi infertilitas ini menurut WHO ya, secara internasional itu sudah didefinisikan bahwa infertilitas pada satu pasangan itu adalah apabila satu pasangan usia subur ya yang sudah menikah dan rutin dan konsisten ya berhubungan suami istri secara normal tanpa kontrasepsi selama 1 tahun tapi tetap belum memiliki anak ya. Nah memang pada dekade yang lalu-lalu stigma bahwa kalau ada kesulitan punya anak keturunan pasti yang disalahkan wanita, karena ukurannya pria itu adalah kalau dia bisa berhubungan atau dia bisa memuaskan istrinya itu udah dianggap sebagai pria yang jantan gitu ya. Tapi sesungguhnya ternyata peran dari keberhasilan suatu keluarga dalam memiliki anak itu sama kontribusinya ya. Itu bisa ada masalah pada laki-laki, juga bisa masalah pada wanitanya. Ya kalau dipresentasikan mungkin 40% dari pria, 40% juga dari wanitanya. Jadi sama. Sementara 20% lagi kita belum tahu penyebabnya apa. Bisa dua-duanya, bisa juga yang tidak teridentifikasi. Baik dok, lanjut ya dok. Untuk faktor-faktor apa saja yang menyebabkan infertilitas pria dok? Apakah ada faktor genetik atau penyakit tertentu misalnya seperti diabetes atau varikokel? Ya, jadi faktor-faktor penyebab itu banyak sekali ya. Cuman kita secara sistematik membaginya begini saja. Ada penyebab karena masalah dari pretestikuler kita sebut. Karena kita konsepnya gini, bahwa infertilitas pada pria itu sangat berhubungan dengan bagaimana kualitas sperma yang dihasilkan, gitu ya. Itu dulu yang kita pegang. Nah, sperma itu pabriknya, kalau saya biasanya gampangnya menganalogikan gitu. Pabriknya sperma itu adalah di testis atau buah zakar, ya. Nah, buah zakar ini ada yang mengatur kerjanya, yaitu dari hipofisis kita, ya, melalui hormon yang kita kenal dengan FSH, LH, dan testosteron. Jadi bisa ada masalah yang mempengaruhi pretestikuler atau artinya yang mengatur testis itu sendiri, yaitu di otak, di hipofisis,
Ada yang disebabkan karena pengaruh atau kerja dari testisnya itu sendiri, jadi di testikuler, atau yang post testikuler, artinya setelah testis, yaitu saluran-saluran keluarnya, gitu. Jadi kita bisa simpulkan ada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi otak, saraf, pusat, ada yang mempengaruhi buah zakar, dan ada yang mempengaruhi salurannya. Nah, jadi bisa, kalau yang mempengaruhi salurannya bisa karena sumbatan seperti infeksi, ya, atau yang mempengaruhi testisnya sendiri, misalnya juga infeksi pada buah zakar, orang yang pernah kena gondongan terus infeksi di buah zakarnya, atau pernah terbentur trauma waktu masih kecil, ya, atau waktu dia tumbuh ternyata buah zakarnya telat turun, ya, yang kita sebut dengan UDT, ya. Atau ada tumor di buah zakarnya, ya, atau juga ada pengaruh hormonal lain yang mempengaruhi, misalnya tumor di hipofisis, ya. Jadi itu penyebab-penyebabnya. Di samping itu sebenarnya ada pengaruh luar juga yang mempengaruhi kinerja dari testis itu sendiri dalam memproduksi sperma, ya. Kita juga tahu bahwa pertumbuhan sperma sangat tergantung dari bagaimana suplai nutrisi oksigen terhadap sel-sel testis itu sendiri. Jadi berperan penting di situ bagaimana oksigenisasi dan nutrisi masuk ke dalam testis. Pengaruh-pengaruh luar banyak yang menyebabkan juga terganggunya kinerja testis itu sendiri. Misalnya akibat adanya tingginya asupan dari radikal bebas, ya, orang yang banyak merokok, ya, obesitas, pembuluh darahnya jadi terganggu, ya, diabetes, ya, orang yang juga stres itu juga meningkatkan radikal bebas yang tinggi sehingga menyebabkan kinerja dari buah zakar itu terganggu, ya. Nah, secara garis besar kira-kira begitu, Dr. Joshua. Mudah-mudahan sahabat Hermina bisa memahami itu, ya. Jadi pengaruhnya sangat banyak, kompleks, tidak hanya dari badan kita sendiri, tapi dari luar juga sangat mempengaruhi. Apakah masalah genetik berpengaruh? Ya, tadi sangat berpengaruh karena sperma dan buah zakar itu diatur oleh salah satunya adalah hormon-hormon kita. Nah, beberapa hal yang juga berkaitan adalah bagaimana kromosom itu juga dibentuk, ya. Nah, itu biasanya pengaruh genetik di situ. Tapi memang pengaruh genetik ini sifatnya adalah autosomal resesif namanya. Jadi dia bukan dominan, ya. Jadi biasanya kalau ada yang gen yang resesif ketemu gen resesif, nah biasanya baru ketemu tuh di biasanya anak ketiga atau keempat. Anak pertamanya kok baik-baik aja, yang ketiganya bisa terjadi, ya, kira-kira seperti itu. Oke, Dok, tadi berarti sebenarnya diagnosanya bisa sangat banyak, ya, Dok, ya? Banyak sekali. Dari pretestikular, testikular, ataupun posttestikular. Tapi hal apa sih, Dok, yang sekiranya untuk diagnostik, Dok, yang paling mudah untuk dikerjakan dan rutin di klinik, Dok? Nah, jadi kalau seseorang, algoritmanya kira-kira begini, apabila seorang pasangan, satu pasangan, ya, sulit mempunyai anak, yang paling penting adalah harus konsultasi dua-duanya, gitu, ya, harus dikonsultasi dua-duanya, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti jadinya salah-salahan, ya, harus dua-duanya supaya dicek betul, ya, karena nggak bisa yang satu sehat yang satu nggak sehat, nggak bisa, harus dua-duanya sehat. Oke, kalau pada laki-laki yang paling pertama ya tentu kita harus cek historical penyakitnya dan keluarganya, ya, itu harus ditanyakan karena itu sangat pengaruh tadi, ya, karena masalah genetik juga punya peran penting. Kemudian behaviornya, kebiasaannya, lifestyle-nya itu sangat berpengaruh juga tadi saya sebutkan, ya, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja testis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, jadi pasien itu harus diperiksa. Pertama, bagaimana ukuran testisnya, ya, bagaimana saluran uretranya, ya. Pada pasien yang dengan kelainan kongenital seperti hipospadi
susah dia punya anak. Karena salurannya itu muaranya tidak di ujung penis gitu ya. Sehingga waktu dia ejakulasi, spermanya nggak ke depan tapi ke bawah, nggak bisa mencapai serviks ya waktu dia bersenggama. Kemudian dicek juga ada nggak salurannya, yaitu vas deferens ya. Kalau di dalam kedokteran ada saluran yang menyambungkan antara testis dan muara untuk keluarnya sperma, namanya vas deferens. Itu harus diperiksa, diraba, ada atau tidak ya. Banyak keadaan yang disebut dengan vas deferens ya. Jadi dia tidak terbentuk. Vas deferensnya itu kelainan kongenital, itu bawaan ya. Nah, dilihat juga testisnya gimana ya, ukurannya gimana. Diraba juga ada nggak pelebaran pembuluh darah seperti varikokel. Jadi harus ditanyakan secara historik mediknya, diperiksa pasiennya. Yang kedua, nah ini yang paling penting, harus ada cek analisa sperma dulu. Jadi inisial pemeriksaan dua itu dulu yang paling penting untuk mengetahui apakah betul ini ada masalah apa tidak. Dari analisa sperma itu baru kita bisa lihat kira-kira memang ada masalah apa tidak. Kita punya standar ya. Sekarang udah pakai standar WHO yang 2021 ya. Ada sedikit, misalnya konsentrasi sperma itu harus di atas 16 juta ya. Terus yang motilitasnya dia harus di atas 42 gitu ya. Sama yang bentuknya harus di atas 4% gitu. Nah, itu standar-standar itu kita lihat nanti. Kalau memang di dalam pemeriksaan analisa spermanya ada masalah, baru kita akan lakukan beberapa pemeriksaan lanjutan untuk mencari tahu penyebabnya kira-kira apa. Jadi untuk menentukan apakah memang masalah infertilitasnya ini ada juga pada masalah pria, di sisi pria, dua hal tadi itu harus kita periksa dulu. Kalau pemeriksaan fisiknya baik, analisa spermanya baik, normal, kita bisa katakan ini pria normal. Ya. Tapi kalau dari analisa spermanya sudah ada gangguan, apalagi pemeriksaan fisik juga ditemukan ada gangguan, sangat mungkin faktor infertilitasnya ada pada laki-lakinya. Kira-kira gitu ya. Oke dokter. Berarti tidak selalu harus langsung inseminasi buatan ya dok? Oh tidak, ya. Jadi tahap-tahapnya seperti itu kira-kira. Nanti dicek bagaimana kadar kualitas spermanya ya. Ada yang ringan, ada yang berat tentunya, sampai ada yang azoospermia kita sebut. Ya, nah itu harus kita lakukan beberapa pemeriksaan lagi. Di antaranya pemeriksaan lanjutannya bisa kita lakukan dengan pemeriksaan USG ya, untuk melihat bagaimana anatomi dari skrotum, buah zakar dan saluran-salurannya ya. Kalau perlu juga kita akan cek hormonalnya. Tadi kita cek FSH, LH, testosteronnya ya. Kalau perlu juga kita bisa lakukan evaluasi genetiknya, kromosomnya kita cek ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti baru itu akan disesuaikan dengan kelainan yang kita dapat gitu. Misalnya, oh ternyata ini ada masalah dari hipogonadotropin, hipogonadisme gitu ya. Nah itu berarti kita harus kasih obat hormonalnya, FSH-nya ya, supaya dia bisa memacu spermatogenesis. Karena FSH, LH itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana testis itu melakukan proses spermatogenesisnya. Kira-kira seperti itu. Kalau ternyata di testisnya ditemukan USG ada varikokel misalnya, ya varikokelnya diperbaiki. Atau ternyata ada UDT, ya UDT-nya diperbaiki dulu. Ya, ini ada beberapa mitos dok. Mohon pendapat dari dokter ya dok. Apakah sering berhubungan seksual meningkatkan atau menurunkan peluang kehamilan? Ya, sebenarnya sih mitos itu tidak terlalu betul ya. Frekuensi berhubungan itu masing-masing individual ya. Cuma disarankan memang ya 2 atau 3 kali seminggu itu yang paling ideal dianggap, karena pematangan sperma itu kan 72 jam ya. Jadi diharapkan sperma itu yang memang sudah terbentuk itu memang sperma yang
bayi, ya. Mitos lain dok, apakah memakai celana ketat atau prianya stres atau sering masturbasi itu berhubungan sama kualitas sperma atau kesuburan pada pria kah? Kalau celana ketat dan stres tentu iya, itu sangat berhubungan karena sekali lagi bagaimana proses spermatogenesis itu tergantung dari kinerja dari testis. Apabila kita terlalu sering menggunakan pakaian yang ketat terutama di daerah sekitar testis, itu tentu mempengaruhi bagaimana aliran darahnya di situ. Nah, itu mempengaruhi bagaimana nanti secara jangka panjang kinerja dari testis itu. Stres juga. Stres itu tadi saya bilang banyak, kalau orang stres itu banyak kortisol yang timbul. Itu mengakibatkan adanya proses meningkatnya reaktif oksidatif. Stresnya meningkat tuh, ya, zat-zat ROS itu. Ya. Nah, itu sifatnya adalah dia melepaskan banyak radikal bebas di dalam testisnya. Nah, itu mempengaruhi dari bagaimana sel testis itu berfungsi, ya. Masturbasi sih nggak pengaruh, ya. Masturbasi sama saja sih sebenarnya, itu dengan bagaimana orang berhubungan, cuma dalam fantasi yang berbeda. Jadi secara umum tidak langsung mempengaruhi itu, ya. Oke dok. Untuk pria dok, misalnya dari sejak usia muda, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesuburannya pria itu dok? Oke. Nah, kalau kita memang sudah yakin kita tidak punya masalah, artinya kita tidak punya masalah metabolik, tidak ada diabetes, tidak ada diabetes banyak loh pada usia muda, ya. Hipertensi, ya. Artinya kita seorang pria muda yang sehat, tidak ada kelainan yang lain juga, anatominya, testisnya bagus, hubungan bagus, tidak ada gejala-gejala lain, nggak pernah ada riwayat testisnya pernah nyangkut di perut gitu, ya, atau yang disebut UDT. Artinya kita anggap bahwa seseorang itu sehat, nggak ada masalah di dalam hal-hal yang berkaitan dengan alat genitalianya, maka yang paling penting adalah sebenarnya melakukan lifestyle yang benar, yang sehat. Apa itu? Satu, harus istirahat dan aktivitas itu seimbang dan cukup. Nah, ini yang paling prinsip, bahwa istirahat di malam hari jam 10 sampai jam 4 pagi itu adalah waktu terbaik kita istirahat. Karena apa? Dengan kita istirahat di waktu-waktu itu, disitulah sebenarnya growth hormon kita bekerja sehingga timbul atau merangsang timbulnya revitalisasi sel-sel yang baru. Ya, di waktu yang lain itu tidak bisa terpenuhi. Jadi artinya kita begadang sampai jam 4 pagi terus kita tidur di siang hari. Nah, itu nggak pengaruh. Ya. Memang jam tidurnya kita bisa ganti, tapi proses alami tubuh dalam melakukan perbaikan sel-selnya itu hilang kesempatannya. Nah, kalau itu berlangsung terus ya tentu akan merusak fungsi sel-sel termasuk sel-sel testisnya. Ya, makan yang sehat. Ya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak, ya, apalagi lemak jenuh. Jangan terlalu banyak karbohidrat, karena itu juga berpotensi menimbulkan adanya reaksi inflamasi dalam tubuh, apalagi sampai diabetes. Ya, kemudian yang paling penting juga adalah lakukan olahraga yang teratur, karena dengan olahraga kita memperbaiki aliran-aliran darah di tubuh kita, termasuk di testis, karena nutrisi yang cukup itu dialirkan melalui darah, ya, sehingga olahraga, aktivitas yang teratur, continue itu kita sarankan. Sekali lagi, lifestyle, ya, lifestyle-nya harus benar, jangan sampai itu merusak. Jangan sampai obesitas. Tapi terlalu kurus juga, ya. Overweight salah, ya. Underweight juga salah. Baik dok.
Oke dok, sebagai kesimpulan ya dok, berarti infertilitas itu bisa dari kedua sisi, Betul. ya, dan durasinya 1 tahun dengan syarat harus berhubungan seksualnya rutin ya dok. Iya. Kemudian ada dari apabila terjadi kondisi yang belum punya anak, dua-duanya harus berobat. Betul. Kalau di pria tadi sudah dijelaskan ada 3 konsep besar, pretestikular, testikular, dan posttestikular, masing-masing dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang yang mengarah ya dok. Kemudian yang paling simpel nanti diceknya analisa sperma, kemudian dilakukan tata laksana sesuai dengan diagnosa kerja, seperti itu ya dok. Dan untuk pencegahan dari infertilitas bagi pria, yaitu menjaga lifestyle, baik dari pola makan, istirahat, olahraga, agar menjaga dan berusaha kualitas spermanya baik, seperti itu dok ya. Baik, untuk Sobat Hermina dok, apakah ada kata-kata penutup dok? Untuk terutama para pria yang sedang mengalami masalah infertilitas. Untuk sahabat Hermina sekalian, terutama untuk bapak-bapak, pria-pria pejuang garis 2, jangan patah semangat, ya, jangan kecil hati. Ayo kita periksakan diri. Apabila memang pada kondisi bapak dan ibu yang sudah menikah ini belum juga mendapatkan momongan, ya, jangan malu, ya, karena makin cepat kita mengetahui masalahnya, maka makin cepat kita perbaiki, maka makin besar kemungkinan kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Hidup sehat, hindari merokok, jangan terlalu banyak begadang, makan makanan yang bergizi, hindari stres. Semoga sukses buat sahabat Hermina semua. Terima kasih Dr. Amrizal untuk materi yang sangat menarik ya dok. Jadi jika sahabat Hermina mengalami masalah terkait kesuburan, bisa nih konsultasi dengan Dr. Amrizal di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Rumah Sakit Hermina Bekasi memiliki layanan unggulan, salah satunya adalah klinik bayi tabung Edelweiss yang berpengalaman dan dilengkapi oleh tim dokter yang profesional dalam menyelesaikan masalah kesuburan. Ikuti terus Observasi Hermina untuk info-info kesehatan lainnya. Bye.